Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, petani muda Gunung Kidul, Cah Gunung. Salam untuk semua teman-teman petani muda dimanapun Anda berada. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tentang cara sterilisasi baglok jamur tiram. Untuk teman-teman yang terjun di budidaya jamur tiram, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sterilisasi baglok jamur tiram ya. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses untuk mensterilkan baglok dari jamur tiram, dari media jamur tiram. Seperti apa prosesnya? Tetap simak terus video saya ya. Jangan di skip, biar nggak gagal paham. Oke? Untuk sterilisasi sendiri saya lama waktunya itu saya pakai waktu 4 jam. 4 jam aja udah cukup, udah matang semua. Bagaimana triknya? Nanti saya jelasin di video ini. Jadi gini ya teman-teman, kalau kemarin di video kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat media jamur tiram. Apa itu media? Nah, komposisi dari baglok ini sendiri. Jadi, sebelum baglok ini ditanami bibit, sebelum ini bisa tumbuh dari jamur, di jamurnya, itu harus disterilisasi. Supaya apa? Kuman-kuman yang ada di baglok ini, di media jamur ini, termasuk kayak jamur liar, itu dia mati semua. Jadi hanya apa? Kita hanya menumbuhkan satu jamur tiram saja. Oke, ini adalah contoh baglok jamur tiram yang sudah saya pack kemarin ya setelah pembuatan media. Jadi video ini nggak perlu lama, saya hanya menjelaskan sedikit langsung dengan detailnya. Oke, seperti apa sterilisasinya? Ini langsung saya tunjukkan ke tempatnya. Dalam sterilisasi, ini ya maaf gelap. Nah ini, tampak dalamnya seperti ini. Jadi di bagian dasar, ini ada air. Dengan mungkin ketinggiannya sekitaran 7-8 cm. Untuk ukurannya, ini ukuran 1 meter kali 1 meter 20 atau 1 meter 30 sekitaran itu. Nah, ini ya alatnya, alat untuk steamnya, sterilisasinya. Oke, saya jelaskan lagi. Kenapa harus disterilisasi? Seperti tadi saya bilang, jadi media jamur tiram itu harus bersih semua. Dia harus bebas dari jamur-jamur liar. Itulah salah satu tujuan dari proses sterilisasi. Oke teman-teman, untuk berapa lama waktu saya sterilisasi? Mungkin kurang lebih saya sterilisasi media jamur tiram atau baglok ini sekitar kurang lebih 4 jam. Kenapa bisa? Mungkin di luar ada yang sterilisasi sekitar 12 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10, ada yang 6. Ada juga pernah yang tayang di di grup Facebook itu ada yang 1 jam sudah matang. Nah, kenapa bisa beda-beda? Yang membedakan waktu sterilisasinya adalah alat dari sterilisasinya. Tentang bagaimana cara kita ngakalin waktunya. 4 jam itu saya hitung dari pertama api nyala. Setelah api nyala, nah itu kurang lebih 4 jam sudah matang. Untuk detailnya, kenapa bisa 4 jam ya? Kenapa bisa ya? Kalau mungkin ada teman-teman yang pakai waktu sekitar 8 jam, 12 jam. Nah, untuk detailnya kuncinya ada di sini. Di suhu. Ini. Selama 2 jam pertama, usahakan bagaimana caranya ini sampai suhu di 100. Setelah 100, itu ditahan 2 jam. Udah, itu cukup. Karena apa? Kalau lama-lama nanti boros di bahan bakar. Nah, kenapa bisa suhunya naik stabil? Kuncinya ada di sini. Di sini ada sil karet. Ya, ketebalan plat ini kurang lebih 3 mili ya teman-teman. Kenapa harus dipakaikan sabuk? Ini, terus ada baut-bautnya, ini bautnya besar-besar ini. Ini saya pakai baut ini. Nah, kenapa harus begitu?
Jadi di sini kuncinya kita bisa sterilisasi dengan cepat, yaitu adalah kita memakai tekanan atau uap. Semakin tekanan itu semakin besar yang dihasilkan, uap yang dihasilkan semakin besar, yang bisa ditahan semakin besar, maka waktu sterilisasi akan menjadi lebih singkat. Beda kalau misalnya ada teman-teman yang masih sterilisasi memakai drum. Ya, saya dulu pernah waktu pertama kali saya di budidaya jamur tiram, alat yang saya gunakan untuk sterilisasi nggak sebagus ini. Saya pakai drum. Nah, untuk waktu sterilisasinya itu lama, 12 jam baru saya bisa berani saya bilang matang. Karena apa? Di drum itu tekanannya terbatas, sangat terbatas. Apalagi apa bahan pelatnya sangat tipis ya. Nanti kalau dipakai buat menahan tekanan rawan meledak. Nah, ini saya pakai dengan plat stainless ketebalan 3 mili, bisa nahan kurang lebih tekanan 1 bar lebih sedikit ya. Ya, mungkin 1 bar lebih sedikit. Untuk kapasitasnya ini muat sekitaran 300 backlog, kurang lebih itu 280 sampai 300 backlog kapasitasnya ini ya. Nah, untuk teman-teman nanti hasilnya bagaimana setelah disterilisasi, ini kita lagi memasukkan media ke dalam. Nanti video ini saya lanjut sampai selesai sterilisasi. Jadi ini apinya belum dinyalakan ya teman-teman. Maaf, ini ada sampahnya. Nah, saya pakai biasanya sampah-sampah ini saya bakar semua di sini supaya bersih. Untuk peniupnya saya ada juga pakai blower. Blower 1,5 in. Ini ya, supaya apinya besar terus. Nah, untuk bahan bakarnya saya pakai kayu. Ini ya. Nah, kenapa ini harus ada sabuknya, pengamannya? Ini sebagai pengaman supaya apa? Tekanan di dalam ketika kita nyalakan apinya selama 2 jam, itu tekanannya akan berlebih. Nah, untuk menjaga SOP-nya supaya aman, nggak meledak, ini harus ada sabuknya seperti ini. Oke, nanti videonya saya lanjut ke video berikutnya. Langsung di video ini saya jeda dulu. Nanti saya lanjut ke video berikutnya pas medianya udah penuh. Langsung nanti disterilisasi, dinyalakan apinya sampai selesai. Supaya teman-teman paham seperti apa perjalanan sterilisasi itu. Oke? Ya teman-teman, tadi media kita masukkan ke kotak sterilisasi ya, ke steamer ini. Setelah ini penuh, ini nanti kita tutup ya. Tutupnya ditutup rapat. Nah, nanti saya lanjut videonya. Untuk ini adalah kapas untuk menyumbat backlog. Nah, kenapa saya masukkan ke sini? Supaya kapas yang untuk menyumbat kincin nanti setelah dibibit, dia ikut steril juga. Gitu ya. Untuk jamnya, ini di sini sekarang jam 4 ya ini. Jam 4. Nanti mungkin kita menyalakan api. Ini kan apinya belum menyala. Mungkin nanti menutup dengan menyalakan api itu kurang lebih setengah jam. Nanti sekitaran setengah 5 kita mulai sterilisasi. Oke, saya tutup dulu ya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi videonya ya. Ini apinya sudah saya nyalakan. Maaf tadi perkiraan saya kan setengah 5 ya. Ini jam 4 lebih mau 15 menit ya. Maaf ya. Soalnya tadi ada relawan datang, jadi bantu ini loh, bantu tutupnya ini. Ini kan bautnya kan besar-besar ini yang saya pakai. Biasanya lama. Ini tadi ada relawan datang ini 10 orang bantu nutup ini. Nah ini ya, apinya ya bisa dilihat teman-teman. Untuk apinya saya harus pertahankan stabil seperti ini. Nah, untuk waktunya ini kan jam 4 ya. Jam 4 ini bisa dilihat di jamnya ini. Nanti mungkin selesainya sekitar jam 8. Mungkin nanti paling lambat itu jam 8 itu udah selesai. Untuk apinya pertahankan untuk selalu besar. Kenapa harus selalu besar? Jadi kalau apinya besar kecil, nah itu nanti sama kayak harapan ya. Harapan biasanya besar kecil. Jadi apinya dipertahankan supaya besar, supaya apa? Ini cepat panasnya. Oke. Untuk teman-teman yang masih kira-kira kok punya saya lama ya sterilisasinya kok nggak cepet gitu ya. Nah, saya kasih tahu sedikit prinsip dari penyeterilan ini ya. Saya kasih prinsip sedikit, yaitu apa? Untuk memperbesar penguapan, maka kita harus memperluas permukaan bawahnya. Lebih bagus, biasanya itu bagian bawahnya itu dilubang-lubangin gitu, ada jalur apinya gitu ya.
itu lebih bagus. Biasanya itu cepat dia menghasilkan uap. Kalau ini masih agak lama, karena apa? Plat bagian bawah kurang lebih kalau nggak 4 mili 5 mili itu, supaya ya ini lebih keawetannya itu lebih terjaga. Jadi nggak sebentar-sebentar ganti alatnya ini, alat untuk sterilisasinya ini. Jadi misalnya teman-teman mau lagi nyari referensi alatnya kayak apa ya yang bagus, nah ini adalah salah satu referensinya. Dia ini modelnya kayak gini, tapi kapasitasnya masih 300. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang kapasitas 500, 1000, mungkin bisa dimodifikasi sedikit alatnya ya. Nah ini blowernya ada terpasang di, nah itu ya, ini blowernya. Ini belum saya buka, kalau saya buka ini lebih besar lagi apinya. Nah ini ya, ini blowernya. Kemudian tadi yang saya bilang ya, di bagian masih dingin ini teman-teman, kurang melocot ke tangan nih. Temanku ikut ketawa itu. Teman kerja, partner. Nah ini kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tekanan dari termometernya. Enggak tekanan, ini termometernya. Nanti bisa dilihat suhunya sampai berapa naiknya. Kemudian di sini adalah barometer tekanannya. Jadi misalnya tekanannya melebihi kapasitas, maka yang di sini kerannya ini bisa kita buka begini. Nah ini uapnya supaya keluar. Nah kenapa harus dibuka? Supaya iki beneran jeblok, cara Jawane ngono kuwi. Nah kemudian ini yang di belakang ini ya, di belakang ini kenapa ada? Nah ini sebenarnya cuma air biasa. Kenapa kok ada airnya? Ini bentar, posisinya kurang bagus. Nah ini ya, yang api dari dandang tadi keluarnya lewat sini. Nah kalau sudah keluar lewat sini, kita manfaatkan untuk memasak air. Nah ben ngopo? Kingkong kena gue adus iki. Iki tujuannya ben kena gue adus. Karena apa? Rumah saya ini di pegunungan ya teman-teman, ini di atas gunung ini, di atas bukit. Jadi kalau sore itu dingin, apalagi kalau udah datang jam 5 itu suhunya dingin. Tapi kalau siang ya panas. Melepek kok. Lah kok melepak? Oke, balik lagi ya. Kalau malam itu suhunya dingin, jadi kalau mandi itu harus pakai air panas gitu. Apalagi kalau kerja lembur-lembur kayak gini ya. Nah, nih suhunya masih stabil terus, besar terus ya. Oh ya maaf, itu kemarin itu habis dipancal temanku itu, jadinya ambrol itu. Belum diperbaiki. Jadi kita itu harus sebagai pengusaha ya teman-teman. Untuk yang mau terjun di dunia usaha, kita itu harus bisa pinter-pinter manfaatin apa yang ada. Jangan sampai kita harus beli ini, jangan. Saya ngasih tutor ini di video ini, saya kasih referensi buat teman-teman yang cari misalnya model sterilisasi, alat sterilisasi dari backlog jamur tiram itu kayak apa. Ini saya kasih referensinya gratis. Misalnya teman-teman ada yang mau kesini, mau pembuktian kesini, masa sih ya sterilisasi 4 jam udah mateng. Nah, ada teman-teman yang mau pembuktian ke sini, silahkan nanti saya ajak sterilisasi sambil ngopi. Untuk kayunya besar-besar ini yang dimasukin ini besar-besar ini kayunya. Tapi untuk SOP-nya jangan sampai api menyala, jangan sampai ditinggal. Takutnya apa? Itu sebelahnya kan rawan terbakar. Nah, takutnya nanti mudah terbakar. Saya lanjut lagi nanti setelah suhunya naik teman-teman. Ini videonya saya jeda dulu. Oke teman-teman, ini sudah berjalan sekitar 1,5 jam ya, dari jam 4 tadi. Sekarang sudah jam setengah 6. Dan hari juga sudah menunjukkan semakin gelap. Sekarang kita cek suhunya. Ini dilihat ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Sudah mencapai 90 derajat ya, 90 derajat Celcius. Nah, tadi ya saya buktikan ya. Tadi saya bilang kalau uapnya di dalam lebih. Nah ini dipegang udah panas ini. Kalau tadi kan enggak ya. Ini wes melocotnya tangan nih. Nah tadi kan saya bilang kalau uapnya berlebih, ini keran ini bisa dibuka ya. Tadi saya praktekkan dibuka nggak ada uap ya. Nah sekarang coba kita buka. Nah itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Saya bikin video ini real. Jadi langsung tanpa manipulasi, tanpa edit-edit. Saya nggak mau kayak gitu. Karena apa? Sejarahnya saya bikin jamur tiram. Dari mana ilmu yang saya dapat, murni bukan dengan tanpa pelatihan. Jadi nggak saya ikut kursus di sana, sekolah di sana, pelatihan di sana, atau ikut kerja orang bertahun-tahun, enggak. Saya nggak seperti itu. Tapi dari mana? Saya murni dari YouTube, saya belajar dari YouTube.
Kenapa bisa berkembang? Nah, dari YouTube itu ya, nggak semua 100% real. Ada yang diedit, dibikin begini, judulnya dibikin menarik. Banyak yang bikin seperti itu. Tapi di sini saya praktekkan langsung ya, tanpa maksudnya ini tadi memang dipotong. Memang video saya jeda, tapi saya lanjut dan ini masih tetap berjalan. Ini jam pun nggak saya rubah-rubah, itu masih tetap berjalan seperti pada saat penyetiman ini. Tadi saya bilang berapa? 4 jam. Oke, 1,5 jam sudah menunjukkan suhu 90 derajat. Dan di sini ini ada kebocoran uap. Nah, itu normal terjadi karena saya uap ini nggak rapat sekali, nggak saya bikin bocor seperti itu. Karena kalau terlalu rapat ya, itu ada kekurangannya. Setelah kita selesai penyetiman, backlog ini kita biarkan, ya kan? Nanti kalau kerannya lupa dibuka, ya, resiko ini dandangnya yang tutupnya terlalu rapat, tanpa celah sedikit pun, dia dandangnya bisa melihat ke dalam. Buktinya banyak, teman-teman bisa lihat di komunitas jamur tiram atau di Google yang teman-teman yang punya dandang yang udah mengalami kerugian lupa buka penutup keran, akhirnya dandangnya melihat, itu juga ada. Ya teman-teman, untuk api masih stabil seperti ini ya, seperti tadi yang awal saya bilang, tetap besar, jangan sampai kecil ya. Karena kalau apinya kecil nanti suhunya turun. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi waktu penyetiman ini, waktu sterilisasi, usahakan ditunggu, jangan ditinggal-tinggal ya. Apalagi ini namanya api, sebelahnya mudah terbakar. Harus waspada ya. Nah, ini loh, nek kerja mempeng ya keringetnya ini. Jadi ini keringat karena kita hawanya di sini panas sekali ya, ini hawanya ini. Tujuan saya bikin konten itu bukan karena saya mencari uang dari Google atau dari YouTube gitu, enggak. Tujuan saya bikin konten adalah saya ingin berbagi ilmu ke teman-teman. Murni otodidak. Otodidak maksudnya apa yang kita dapat itu harus diolah. Jadi kesuksesan tentang sterilisasi ini berasal dari uji coba saya selama kurang lebih 5 tahun saya di jamur tiram, 4 atau 5 tahun. Itu selama saya menggeluti selalu riset, uji coba. Untuk teman-teman yang nggak percaya misalnya ya, nggak percaya, masa sih penyetiman hanya dilakukan dalam 4 jam gitu? Yang nggak percaya langsung datang aja ke sini, nanti kita buktikan dari proses sampai buat media sampai tumbuh jamurnya ya, kita buktikan semua. Bisa itu. Jadi niat saya hanya ingin berbagi ilmu, share ke teman-teman. Nah, nanti setelah ini ya, ini suhunya 90, belum naik lagi nih. Karena biasanya dari 90 sampai ke 100 itu agak lama. Ya, nanti sekitaran jam ini masih setengah 6, nanti jam 6 itu baru di 100. Nah, itu agak lama. Nanti setelah 100 kita tahan lagi selama 2 jam. Jadi nanti akan selesai jam 8. Nah, setelah selesai nanti saya perlihatkan di jamnya itu jam berapa dan suhu di sini berapa. Ya. Nah, pokoknya ikutin terus. Jadi yang di sini saya hanya mengajarkan ke teman-teman khususnya yang pemula. Yang mau belajar di budidaya jamur harus telaten. Kita itu harus telaten. Dulu saya pertama kali belajar itu pakai Dream. Nah, kenapa saya sekarang pakai ini ya? Yang namanya kapasitas ya. Untuk kayak modal. Itu kapasitasnya dari keuangan kita. Jadi untuk usaha, terjun di usaha budidaya jamur, sebenarnya modal berapapun itu cukup. Yang penting dari kita mau mulai dengan usaha besar, modal juga besar. Kita mau mulai dari usaha kecil, modal juga kecil ya. Telatennya kita. Jadi dari yang terkecil naik, upgrade. Nah, setelah di-upgrade nanti lama-lama naik ke besar. Ini ya. Api masih saya tahan terus. Untuk api saya perbesar lagi, jadi supaya dalam sterilisasi ini lebih cepat. Kalau apinya lebih besar, ini kita akan lebih cepat. Yang penting jaga keselamatan diri teman-teman saat sterilisasi, karena ini proses yang menyangkut dengan keamanan diri kita sendiri. Ya, itu waktu sudah menunjukkan adzan maghrib. Dan ini suhunya, jamnya, maksud saya jamnya, ini ada jam 6 kurang 15 menit ya teman-teman. Real kan? Ya kan? Nah, jadi teman-teman mau percaya mau tidak ya, ini sudah masuk ke adzan maghrib. Itu bulannya sudah muncul. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba, yang mau datang langsung juga nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama di jamur tiram, kita belajar sama-sama tanpa edit.
tanpa apa ya, tanpa hoak-hoak ya. Jadi ini langsung real saya berikan pelajaran yang saya dapat di sini selama saya menggeluti budidaya jamur. Saya bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman juga paham. Jadi apa intinya, dalam setiap usaha itu kita butuh pembelajaran, butuh pengembangan, butuh motivasi. Nah, ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja ya. Jadi bukan dari sekolahan, karena kalau sekolah juga biasanya kan kita diajarin nulis, tapi ya nulis tok, nggak diajarin jadi apa-apa. Ya teman-teman, untuk jam bisa dilihat ya, ini sudah jam 8. Dan ini ada teman-teman sukarelawan dari Puncak Pembudidaya Jamur. Nih tersangkanya ini. Dan kemudian kita bisa lihat ya, ini suhunya sudah di angka 100 derajat Celcius. Ditahan 2 jam ya teman-teman, supaya apa? Sterilisasi lebih maksimal. Ini ya bisa dilihat ya teman-teman ya. Maaf kalau agak gelap, ini tempatnya ya beginilah seadanya, apa kadarnya saja. Kahanan urip iki ya ngene iki ya. Ditampa wae ya kanca-kanca ya. Aja disambati ya. Dan kemudian apinya ini langsung kita matikan ya. Udah nggak usah ini lagi, nggak usah ditambah api lagi. Jadi udah waktunya udah jam 8, udah dimatikan aja. Karena modal keyakinan ini backlog yang disterilisasi ini udah mateng. Nah, ini tempatnya gelap ini. Ini ya. Kemudian saya tadi bilang untuk kerannya ya, kalau dibuka ini uapnya tekanannya besar. Nah, ini saya buktikan ini ya. Ini. Lihat ya. Suaranya di kuping itu kayak mau jebol itu kupingnya itu. Ya oke teman-teman, terima kasih untuk video saya hari ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara merawat jamur tiram, karena ini cuacanya lagi kemarau, lagi panas panjang. Mungkin dari teman-teman banyak yang apa ya, gimana ini jamurnya kok pada kering semua. Nah itu kita lanjut di video berikutnya, mungkin 2 hari setelah ini atau 3 hari setelah ini dirilis lagi videonya. Ikutin terus perkembangannya dari Puncak Pembudidaya Jamur Tiram. Salam petani muda jamur tiram, selalu semangat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.